Jurus tipu-tipu Rismon Sianipar satu persatu mulai terbongkar ke publik. Setelah ijazah S2 dan S3 dari Jepang diduga palsu karena sudah dibantah oleh Universitas Yamaguchi Jepang yang diklaim Rismon sebagai tempat kuliahnya. Tapi terbukti ijazah Rismon tidak dikenal pihak kampus. Nama Rismon juga tidak terdaftar. Nah, kali ini Joshua Sinambela membongkar kebodohan Rismon dalam melakukan penelitian ijazah Jokowi. Termasuk Rismon sangat takut ketika ditantang Joshua Sinambela untuk berdebat. Supaya lebih jelas, saya akan tampilkan pernyataan Joshua Sinambela saat DF Talk. Tapi sebelum itu, saya akan membeberkan satu kebohongan Rismon yang mengaku saat kuliah memakai bahasa Inggris ketika ditantang berbahasa Jepang oleh Andi Aswan saat dialog di Rakyat Bersuara. Karena sebelumnya saat tampil di podcast Refli Harun, Rismon mengaku bahasa pengantar kuliah adalah bahasa Jepang. Rismon juga dengan sombongnya mengaku ambil S2 Jepang karena malu hanya S2 dari Indonesia. Terus S2-nya di UGM saya lebih kepada image gitu bang, image processing seperti citra digital, video gitu kan. Terus S2 lagi saya di Jepang. Oh, ada S2 di Jepang juga? Saya minta bang, karena agak kurang keren S2 UGM gitu. Bukan apa-apa bang, memang dibilang ya, dosen. Di Jepang itu dapat beasiswa dari mana? Monbu Kagagusu. Karena pemerintah Jepang. Tapi kan biasanya Anda harus dosen gitu. Iya, waktu itu. Kayaknya sekarang udah enggak lagi. Iya, dosen di Mataram. Oh, Unram. Iya, kebetulan dekannya adalah teman dosen saya, dekannya di sana. Jadi nggak perlu tes, langsung masuk gitu bang. Lagian juga dia udah tahu rekomen untuk S2 Jepang. Iya. Tahun berapa sampai tahun berapa? 2003 sampai 2008 ya, 2007. Ya, 2003 sampai 2007. Lama sekali S2-nya. S2 S3 bang. Oh, S2 S3. Jadi S3 Anda di Jepang. Iya. S2 S3 di Jepang. Iya. Nah, harusnya kan beasiswa itu S3 saja. Iya. Nah, karena kata dosen saya waktu ngambil S2, ngapain kau nggak S1 UGM ngambil S2 UGM? Salah kau katanya gitu. Ya sudah, akhirnya saya ngambil S2 lagi di Jepang. Gitu. Jadi cuma riset aja gitu bang. By research dari 2003 sampai 2004 lanjut gitu, doktor. Doktor 2007. Gitu loh bang. Parah kali kau. Jadi saya aja dokter baru 2016. Itu pun di dalam negeri aja. Tapi saya pernah LLM dari Amerika. Gitu. LLM itu dari Amerika bang ya? Iya. Dari saya ambil ada beasiswa Fulbright. Walaupun tidak full dan tidak bright. Fulbright dengan nilai TOEFL yang sangat cemerlang ya bang ya? Enggak juga, biasa aja. Tetapi iyalah bang. Kalau biasanya karena kita dianggap opinion maker sih sebenarnya lebih. Terus nanti bukan soal saya, nanti marah. Kalau soal abang kan udah banyak bang. Iya. Soalnya kalau soal saya, di situ saya mempelajari kriptoanalisis. Itu apa? Bahasa Inggris atau bahasa Jepang? Bahasa pengantarnya? Bahasa pengantar di kelas bahasa Jepang. Bahasa pengantar di kelas bahasa Jepang. Bahasa pengantar di kelas bahasa Jepang. Kalau ambil mata kuliah. Bung Andi Azwan, silakan. Terima kasih Bang Iman. Rismon-san konbanwa. Genki desu ka? Genki ka? Nihongo wakarimasu ka? Bahasa Jepang. Wakaranai yo. Ja. Bisa nggak Rismon bahasa Jepang nih, dari ngomong bahasa Jepang. Ayo. Yamaguchi Daigaku nih. Ayo, jawab Mon, bahasa Jepang. Fuck you desu yo. Hanya karena saya lupa berbahasa. Ayo, pamantasan dan lusuk teman Nila. Jadi apa yang bahasa Jepang aja nggak ngerti. Apalagi anak kuliah di sana. Bahasa Inggris di sana. Katakanlah 4 tahun pun bekerja di sana, sekolah di sana. Kalau belanja tuh pakai bahasa Jepang. Jadi yang pasti dengan video ini Rismon berbohong. Di Rakyat Bersuara mengaku lupa berbahasa Jepang dan bahasa pengantar kuliah berbahasa Inggris. Tapi dengan Refli Harun mengaku bahasa pengantar berbahasa Jepang. Jadi aneh, Rismon sudah kuliah S2 dan S3 selama 5 tahun tapi tidak bisa berbahasa Jepang. Kalau begitu, Rismon masih kalah cerdas dengan TKI yang bekerja di Jepang. Mereka banyak yang bukan sarjana tapi fasih berbahasa Jepang. Ketika pulang ke Indonesia, mereka pun masih bisa berbahasa Jepang. Oke, kita lanjutkan dengan pernyataan Joshua Sinambela.
Pak Joshua, di era di mana opini viral bisa lebih dipercaya daripada hasil laboratorium, dan bagaimana nih seorang ahli digital forensik bisa membedakan diri dari seseorang yang memiliki opini keras tapi belum tentu berdasar seperti tema pada malam hari ini, pakar-pakaran, dan sejauh apa publik seharusnya bisa membedakan antara popularitas, opini, dan kebenaran digital? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Atina ya. Sebenarnya saya mau menunggu sebenarnya Layar Rismon yang pertama kali nanti yang membuka acara gitu ya, menyampaikan katakanlah argumen-argumennya. Tetapi sampai sekarang sepertinya belum bersedia hadir. Tapi saya nggak tahu nih ada nama Resmana. Resmana ini Rismon atau bukan ini? Cuman dia tidak menggunakan nama resmi, ya kita anggap belum hadir ya. Tapi kalau misalnya dia merespon, saya harap sebenarnya dia dulu yang menyampaikan argumen-argumennya sehingga kita bisa mematahkan semua argumen-argumen itu. Tetapi kalau dia tidak hadir, ya nanti kita akan membongkar satu persatu ya analisis-analisis yang dia gunakan ya, yang dia buat, dan asumsi-asumsi yang mungkin diberikan oleh kelompoknya lah gitu ya. Kelompoknya ada banyak orang sebenarnya ya, tetapi mungkin mereka yang lebih agresif ya, memberikan asumsi-asumsi yang menyatakan bahwa ijazah itu palsu, skripsi itu palsu gitu kan. Kemudian ada juga macam-macam ya, macam-macam sampai sekarang mungkin ada banyak sekali yang akhirnya gitu ya membuat kita jadi geli sendiri gitu ya. Awalnya ijazah gitu kan, kemudian skripsi gitu kan, kemudian halaman pengesahan, kemudian tanda tangan ya, kemudian sekarang beralih ke SKS ya, jumlah SKS. Saya nggak tahu dia bisa mempertahankan bagian yang mana sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin sebagai pembuka ya, karena saya lihat di sini belum ada panelis Rismon, meskipun kita sudah undang gitu ya. Nah, saya ingin cerita dulu ya, apa yang membuat saya ikut bersuara terhadap kasus ini ya. Jadi dimulai dari postingan-postingan beberapa rekan saya, kolega saya di UGM gitu ya, yang berupaya meluruskan ya analisis-analisis yang diberikan oleh si Rismon gitu ya. Kita langsung menyebut nama ya, Rismon. Jadi rekan-rekan dosen ini mencoba menunjukkan ya bahwa analisis itu tidak benar gitu ya. Analisisnya dia itu tidak benar. Kenapa? Karena pada saat pertama kali muncul ya Rismon menganalisis ijazah Jokowi, dia pertama kali meyakini kalau gambar ijazah itu palsu gitu ya. Gambar ijazah yang ditunjukkan sebuah media kalau nggak salah, fotokopinya malah gitu ya, itu palsu. Awalnya begitu. Dari mana? Dari fontnya gitu ya. Kemudian dari nomornya gitu ya, nomor ijazahnya kok nggak lengkap ini gitu kan, nggak ada fakultasnya gitu kan. Karena dibandingkan dengan kalau nggak salah satu kolega saya yaitu Pak Bambang Prastowo ya. Jadi ijazah Jokowi dengan ijazah Bambang Prastowo. Yang dianalisis dia apa? Pertama, nomornya nggak ada. Karena memang di fotokopian mungkin ketutup gitu ya, sehingga tidak muncul. Itu yang pertama kali analisis. Kemudian nomor fakultasnya kok nggak lengkap. Beda dengan Pak Prastowo, ada nomor MIPA-nya gitu ya. Kalau Pak Jokowi kan Fakultas Kehutanan. Ternyata zaman itu ya, ijazah ya, setiap fakultas itu nyetak masing-masing. Ya, jadi makanya berbeda. Fakultas A, Fakultas B, Fakultas C, ya 40 tahun yang lalu itu berbeda. Ya, sehingga memang ada template-nya, tetapi tidak sama persis gitu ya. Dan mereka diberikan kewenangan masing-masing mencetak, ya, mencetak setiap fakultas. Jadi bukan terintegrasi dalam sebuah level universitas sehingga tidak seragam pada saat itu. Nah, itu yang pertama kali dimunculkan dia, sama dia menganalisis fontnya ya. Awalnya font ijazah pun itu dianggap dia tidak mungkin ada
font Times New Roman yang ada di ijazah itu bisa dicetak zaman itu gitu. Padahal udah kelihatan itu cetakan bukan cetakan dari printing atau komputer gitu ya, bukan cetakan digital ya, tetapi itu cetakan dari percetakan yang zaman itu punya teknologi yang sudah sangat jauh ya. Kita bisa melihat buku-buku zaman dulu ya, zaman dulu tahun 60-an, 70-an, 80-an. Buku-buku sudah sangat modern. Percetakan, bukan printing, bukan komputer, bukan Microsoft gitu ya. Nah, dia kan membayangkan hanya menggunakan teknologi Microsoft-nya dia, yang mungkin dia baru tahu adanya komputer ya zaman itu hanya Microsoft. Jadi teknologi printer zaman itu hanya seperti itu gitu ya. Padahal dunia percetakan sudah sedemikian canggih ya. Zaman dulu banyak juga ya percetakan itu mengadopsi ya, menggunakan template-template, menggunakan rugos namanya ya. Kemudian inilah ya yang dijadikan template ditransfer ke dalam namanya plat offset ya. Nah ini sering sekali ya banyak percetakan yang sudah menggunakan teknologi itu zaman dulu. Nah memang zaman itu ya percetakan itu mahal, jadi tidak semua mahasiswa ya menggunakan percetakan yang cukup mahal ini pada saat itu. Nah ini dari informasi yang kita dapatkan dari berbagai alumni-alumni yang seangkatan kurang lebih sama dengan Pak Jokowi ya. Nah kemudian apalagi yang dianalisis dia ya, kembali ke skripsi gitu ya, skripsi. Nah ini yang menarik ya, jadi ketika dia menyatakan skripsinya kok hebat sekali fontnya gitu ya, fontnya kok udah Times New Roman gitu ya. Kenapa? Karena auto scalingnya, huruf besar huruf kecilnya itu udah sangat bagus sekali, merata sekali. Ini pasti kerjaan komputer nih. Saya nggak tahu bagaimana dia menganalisis itu sebenarnya. Padahal kalau kita ukur gitu ya, kita ukur bagian dari halaman pengesahan itu tidak sama sekali presisi kok, ke kiri dan ke kanan itu berbeda kok. Jadi dari situ sebenarnya sudah ketahuan kalau itu bukan dari Microsoft Word atau Times New Roman yang ada di komputer gitu ya, berbasis komputer menggunakan printing, tetapi dia menggunakan cetakan. Dan itu juga setelah kita lakukan, saya sendiri ya melakukan apa istilahnya ya, bukan investigasi, bukan forensik ya yang saya lakukan. Saya hanya ingin melihat ya, jadi saya ingin melihat semua skripsi teman-temannya. Jadi saya minta izin dulu ya kepada Fakultas Kehutanan, boleh nggak saya melihat skripsi teman-teman Jokowi? Saya nggak butuh skripsi Jokowi, saya mau lihat skripsi teman-teman Pak Jokowi gitu ya, zaman itu gitu ya. Akhirnya saya dipersilahkan, silakan Mas ya. Saya minta izin dulu, kemudian saya dahulu perpustakaan, kemudian saya mendokumentasi 40 lebih ya skripsi tahun 70-an, 78, 79 sampai tahun 80 sekian ya. Nah, yang saya temukan apa ya? Saya membandingkan skripsi yang ada, karena saya belum diberikan ya skripsi Jokowi pada saat itu, saya nggak dikasih tunjuk saat itu ya. Awalnya saya diberikan skripsi teman-temannya gitu ya. Nah saya dari beberapa foto yang saya dapatkan dari internet ya, skripsi Jokowi itu kelihatan ada pembatasnya ya. Pembatasnya namanya pembatas buku yang ada tulisannya namanya perdana ya. Saya menarik itu kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu bahwa ini dicetak atau dijilidkan di percetakan atau apa istilahnya jasa percetakan yang bernama Perdana. Kemudian saya minta ya kepada teman-teman yang ada di perpustakaan itu, coba dicari lagi skripsi-skripsi yang ada batasnya yang Perdana gitu ya. Ternyata banyak sekali ya, dan banyak yang seangkatan Pak Jokowi juga. Di atas angkatannya juga banyak, di bawahnya juga. Dari tahun 79 itu sudah ada percetakan perdana, bahkan sampai tahun 88. Nah, bukan hanya di Fakultas Kehutanan saja ternyata ya. Setelah saya telusuri, bahkan ada kolega saya ya, namanya Pak Heru Marwata, nanti Anda bisa cari di Facebook ya. Ada dipublis juga itu ya. Itu dari Fakultas Sastra. Jadi ada banyak dosen-dosen yang lain atau bahkan ada banyak mahasiswa alumni-alumni lain yang juga mencetakkan ya skripsinya di Perdana, dan itu sama semua fontnya ya, sama semua cetakannya. Jadi dari situ sebenarnya saya udah
sudah punya feeling ini sama semua. Jadi asumsi yang disebut oleh Rismond ya bahwa ini hanya bisa diproduksi dengan teknologi digital zamannya 90-an harus menggunakan Microsoft Word, itu sudah terbantahkan di situ ya. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya menghubungi dia pertama kali. Rismond ya, saya kirimkan mungkin chatnya ya, nanti saya coba tunjukkan chatnya, tapi saya coba ceritakan deskripsinya dulu ya. Saya hubungin dia untuk menyadarkan dia sebenarnya bahwa asumsi dia itu tidak benar. Bahwa teman-teman yang lain juga menggunakan teknologi yang sama, menggunakan font yang sama. Nggak ada bedanya. Itu yang pertama kali. Artinya itu untuk membantah ya asumsi berkaitan dengan font. Ya. Kenapa? Karena nggak mungkin juga itu dipalsukan semua. Karena saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Ya. Awalnya kita berdebat melalui komunikasi. Saya ajak dia datanglah ke sini berdua kita. Saya bisa tunjukkan semuanya. Tapi apa yang dilakukan? Nggak benar itu, semuanya palsu itu. Buktinya nggak ada tanda tangannya semua. Nah, memang dia akan beralih gitu ya. Setelah formnya terbantahkan, dia lari ke tanda tangan. Nah, ini contohnya, inilah orang-orang yang mencari namanya pembenaran, bukan mencari kebenaran. Padahal sebagai ahli forensik kita itu mengungkap fakta. Fakta apa yang ada yang kita temukan, itu yang kita laporkan. Ya, tidak ada asumsi, tidak ada pendapat di sana, apalagi berasumsi. Itulah sebenarnya laporan forensik digital yang resmi atau yang benar ya. Forensik apapun hanya mengungkap fakta, tidak boleh berargumen. Forensik katakanlah di kedokteran, forensik tubuh, forensik apapun itu tidak pernah berpendapat, tidak pernah membuat asumsi. Ya, kita hanya menyampaikan fakta. Nah, ketika kita mungkin di pengadilan nanti ditanyakan apakah pendapat Anda terkait ini, baru boleh berpendapat. Ya, nah itu prinsipnya ya. Jadi laporan forensik digital hanya mengungkap fakta-fakta. Forensik apapun kurang lebih sama, hanya mengungkap fakta-fakta. Dia tidak boleh berpendapat menyatakan ini palsu atau tidak, karena dia tidak berwenang untuk itu. Ya, nah ini yang harus dipastikan. Ya, dahulu. Jadi kalau kita melakukan penelitian, nah kalau Rismond mengatakan kajian ilmiah gitu ya. Nah, kajian ilmiah yang dimaksud itu seperti apa sebenarnya? Itu makanya kepolisian menanyakan ke dia ya, apa otorisasi Anda melakukan kajian ilmiah ini? Ya benar, ya. Kalau kita melakukan pemeriksaan digital forensik, itu pasti ada surat tugasnya, pasti ada permohonan resminya, ya. Dan harus kita pastikan juga bahwa yang kita periksa ini itu merupakan legal. Kita nggak boleh menerima orang memeriksakan, tolong periksakan handphone istri saya, atau tolong periksakan handphone orang lain dan seterusnya. Nggak bisa. Kita nggak berwenang melakukan itu. Kita pastikan kita memiliki otorisasi dari pemilik, pengguna, dan seterusnya. Atau dari penyidik yang sudah menyita. Ya, kalau sudah disita, otomatis mereka memiliki otorisasi dan seterusnya. Nah, itu yang ditanyakan sebenarnya dalam pertanyaan-pertanyaan oleh penyelidik mungkin ya di Polda Metro Jaya pada saat kemarin mungkin ya, sehingga dia kok bisa menanyakan otorisasi, dan itu memang jelas kalau dia melakukan kajian ilmiah atau pemeriksaan digital forensik. Ya, tapi kalau kajian ilmiah yang lain juga dia harus butuh juga sebenarnya ya izin ya, ketika dia memeriksa ijazah orang lain dan seterusnya gitu ya, atau datang ke fakultas gitu ya memeriksa. Kalau saya sih tidak melakukan pengujian apapun ya, termasuk ke ijazahnya dia. Saya nggak meneliti apapun di ijazahnya dia. Saya hanya melakukan namanya verifikasi atau klarifikasi kredensial akademik dari seorang Rismond. Nanti saya tunjukkan email saya, ya. Apa email saya yang saya kirimkan dan apa jawaban dari mereka. Cukup itu saja. Saya nggak ngulik-ngulik. Meskipun kalau dikulik, ada YouTuber yang sudah mengulik, itu ketahuan banget, gitu ya, bahwa itu palsu banget, gitu ya. Beda banget dengan ijazah-ijazah yang resmi lainnya, gitu ya. Tapi apa nih yang bisa membedakan gitu ya? Ahli forensik digital dengan seseorang yang menyebut dirinya seorang ahli forensik digital, walaupun
kita nggak tahu gitu ya metodologi yang dipakai itu seperti apa, step by stepnya seperti apa. Nah, ini bagaimana publik bisa menilai seorang itu adalah ahli forensik digital dengan seseorang yang melabeli dirinya seorang forensik digital. Baik, ya. Jadi siapa saja sih ahli forensik digital ya? Yang disebut ahli itu adalah orang-orang yang berpengalaman, ya, berpengalaman dan diakui pendapatnya, diakui penelitiannya dan digunakan untuk membuat keputusan di pengadilan, ya. Jadi kalau misalnya Rismond menganggap dirinya sudah ahli gitu ya, padahal setahu saya hanya 2, ya, hanya 2 kasus yang ditangani dia, ya. Sementara ini dan itu pun dari pihak penasihat hukum, ya. Jadi bukan dari dari law enforcement gitu ya. Yang pertama adalah kasus Jessica Mirna, ya. Ya, dia diundang oleh PH dari Jessica gitu ya. Yang kedua kasus Vina ya kalau nggak salah ya, Vina. Nah, yang menarik sebenarnya teman-teman pengacara dari Vina ini sebenarnya menghubungi saya lebih dahulu sebelum menghubungi Rismond. Artinya mereka lebih percaya kepada kita sebenarnya. Tetapi saya tolak. Kenapa? Karena tidak ada bahan yang saya forensik gitu ya. Saya hanya dimintain pendapat ya terkait dengan hasil lapor yang sudah ada dan tidak ada data-data pembanding atau bukti yang mau digunakan untuk memverifikasi ya hasil-hasil tersebut. Jadi saya menolak dan akhirnya ternyata mereka menggunakan Rismond. Nah, itu hanya 2 itu yang saya tahu. Nah, Anda bisa melihat nanti atau teman-teman yang ada di sini itu bisa melihat siapa sih ahli-ahli digital forensik yang benar-benar digunakan di pengadilan, benar-benar digunakan pendapatnya untuk mengambil keputusan. Anda bisa melihat di putusan 3 Mahkamah Agung GUID. Carilah namanya, ya. Kalau Anda bisa cari nama Rismond dan ketemu, wah berarti dia beneran ahli. Tapi kalau nggak ketemu otomatis ya belum bisa dianggap ahli. Kenapa? Karena pendapatnya sama sekali nggak digunakan di pengadilan. Dari situ sebenarnya kelihatan bahwa bagaimana dia melakukan analisis, bagaimana dia memberikan pendapatnya dan bagaimana ya akhirnya putusan sidang itu dilakukan gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu contohnya ya. Kemudian apa juga kriteria ahli sebenarnya? Ya, ahli ini sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, terutama SOP, Standard Operation Procedure. Dalam menganalisis bukti-bukti digital gitu ya, karena ini kan bukti-bukti digital, karena hubungannya dengan ahli digital forensik. Meskipun sebenarnya kasus yang kita diskusikan ini nggak ada hubungannya dengan digital forensik gitu ya. Tetapi oke lah ya, kita ingin meluruskan ya. Pemeriksaan digital forensik itu hanya bisa dilakukan terhadap dokumen-dokumen elektronik ya, atau data-data elektronik atau data-data digital. Jadi ketika misalnya ada foto seperti ini ya, foto saya dan teman saya gitu ya. Kemudian Anda foto jadi digital gitu ya, jadi digital. Kemudian Anda analisis ELA, analisis yang lainnya dan seterusnya, itu tidak berdasar, tidak bisa dilakukan analisis terhadap ini, terutama masalah keaslian ya, masalah keaslian. Jadi kalau misalnya ini ijazah gitu ya, terus difoto gitu ya, kemudian dianalisis dan itu membuktikan bahwa ini palsu atau tidak bisa ya. Tetapi foto yang bisa kita gunakan itu hanya untuk melihatkan petunjuk-petunjuk siapa yang mengeluarkan ijazah tersebut, tanggal berapa, siapa yang menandatangani, ya ada capnya atau tidak, dan seterusnya. Nanti kita bisa membandingkan ijazah Jokowi atau ijazahnya Rismond misalnya. Ya, kita bisa bandingkan bagaimana ya ijazah itu sama nggak dengan teman-teman yang lain. Ijazah Rismond sama nggak dengan lulusan yang lain, misalnya gitu ya. Itu hanya untuk membandingkan saja. Tapi kalau menentukan bahwa kalau misalnya ketemu sama semua seperti ijazah Jokowi, kita nggak bisa melakukan analisis yang berbau dengan digital forensik. Kenapa? Karena dokumen ini bornnya sudah fisik, bukan born digital. Tidak lahirnya digital. Ketika lahir dia digital, baru kita bisa melakukan forensik digital terhadap media digital tersebut. Nah, ini yang kesalahan ya, salah kaprah lah saya katakan ya. Termasuk juga mungkin ada Roy Suryo, dia mencoba menganalisis menggunakan ELA, kemudian menganalisis menggunakan FaceNet dan seterusnya gitu ya. Ini kesalahan-kesalahan yang sangat fatal ya, apalagi
ditambah asumsi-asumsi, wah ini palsu dan ini tidak, ini beda dengan wajah seseorang dan seterusnya. Nanti kita bisa buktikan ya, mudah-mudahan cukup waktunya secara teknikal ya. Kira-kira begitu Mbak Atina, silakan. Tapi Pak Joshua, saat ini ada fenomena nih, di mana pendapat ahli itu menjadi kurang penting di internet, ya, atau bisa sering disebut dengan post-truth atau fenomena post-faktual. Biasanya digunakan untuk menggiring polarisasi opini atau emosional dari para netizen, sehingga itu cepat sekali viral. Nah, menurut seorang ahli forensik digital seperti Pak Joshua, bagaimana publik menilai hal-hal yang sifatnya cepat sekali viral karena terpolarisasi opini dengan emosi? Bagaimana Pak? Iya. Jadi memang fenomena post-truth itu sangat sangat nyata sekali ya. Di kasus ini apalagi gitu ya. Di kasus ini kita bisa melihat ya bagaimana seorang akademisi membuatkan analisisnya masing-masing, padahal gitu ya, padahal ada lembaga resmi yang sudah menyatakan bahwa itu asli, katakanlah ya. Sehingga apa? Opini-opini yang dimunculkan itu mendelegitimasi lembaga-lembaga ini. Ini sudah menjadi apa istilahnya ya, kebablasan gitu ya. Itu yang menjadi PR kita sebenarnya. Bagaimana cara menyadarkan orang-orang ini bahwa ya asumsi itu tidak bisa menjadi bukti, bahwa pendapat-pendapat orang-orang tersebut ya tidak bisa menjadi bukti ya. Bukti yang resmi itu adalah bukti yang dihasilkan ya menggunakan prosedur yang ketat ya. Apa yang dilakukan oleh Barreskrim, katakanlah mereka sudah mengumpulkan begitu banyak bukti-bukti ya, dari fakultas gitu ya, dari teman-temannya satu angkatan dan seterusnya, dan membandingkan secara ilmiah di laboratorium ya yang sudah memiliki standar internasional ya. Nah, itu saja masih dibantah lagi gitu ya. Nah, saya yakin mau siapapun nanti yang menghasilkan ya penelitian-penelitian secara ilmiah tersebut pasti akan tetap dibantah, karena mereka sudah memiliki semua pendapat yang berbeda dengan mereka pasti akan ditolak. Intinya begitu ya. Tapi kita akan berusaha. Nanti kita coba menganalisis juga nanti pendapat-pendapat mereka yang ada di media sosialnya. Saya sudah membuka nih, ada X-nya Rismon, ada YouTube-nya Rismon. Saya coba akan mengupas satu persatu ya. Nah, saya coba tunjukkan ya komunikasi saya dengan Rismon ya. Karena dia nggak hadir di sini ya, jadi mungkin supaya kelihatan faktanya lah. Tujuan saya apa sih sebenarnya ya? Pertama perkenalan ya, saya salam kenal, saya Joshua ya, Horas Lae dulu ya gitu ya, karena kita orang Batak jadi kita menghargai lah sama orang Batak gitu ya. Saya ingin berdiskusi sama Lae soal temuan Lae terkait ijazah Jokowi gitu ya. Oke Lae, nanti lagi jetir gitu ya. Kemudian siap Lae, saya jawab begitu ya. Kemudian nanti dibalas kalau sudah tidak menyetir aja ya Lae ya. Jadi di sini kita sudah mengundang dia sebenarnya. Jadi saya langsung aja ya Lae, berencana mengundang Lae di forum kami ya, forum FGD DFIS, Digital Forensic dan Information Security, Infosec ya, secara online via Zoom ya. Banyak teman-teman komunitas ingin mengetahui, memahami temuan Lae gitu ya. Ya di video YouTube-nya lah ya, jika Lae bersedia dan ada waktu di minggu ini. Kira-kira hari apa? Ini tanggal berapa ini? Bulan Maret lah pastinya ya. Kami juga akan mengundang beberapa pihak terkait dengan temuan Lae tersebut, termasuk teman saya Bambang Prastowo. Jadi awalnya memang kan dia membandingkan dengan ijazah kolega saya yang ada di UGM, Pak Bambang Prastowo, dan beberapa rekan dari UGM lainnya, karena memang saya kebetulan lulusan UGM dan saya masih punya teman-teman yang ada di UGM gitu ya. Oke Lae, nanti saya cari jadwalnya, jawabnya begitu. Oke siap gitu ya. Nah kemudian dibalasnya gini ya. Sebagai bahan analisa, tolong didiskusikan teknologi apa saat tahun 1985 yang bisa menghasilkan lembar pengesahan skripsi seperti ini. Jadi dia mengambil foto skripsi Jokowi di halaman pengesahannya gitu ya. Itu yang dikirimkan ke saya ya. Saya sih sebenarnya pengen langsung diskusi langsung dengan dia, sehingga kabari aja jadwalnya ya, bisa sore menjelang berbuka pada saat buka puasa dulu ya, bulan Maret, atau di malam hari. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Tujuan saya sebenarnya ingin meluruskan
bukan ingin belajar dengan dia gitu ya. Kenapa? Karena artikel saya sebelumnya, sebelum saya menghubungi dia, saya sudah mengetahui dia gitu ya. Artikel saya di josrudben.com judulnya benarkah ijazah Jokowi palsu? Anda di sana kan Anda sudah mungkin teman-teman di sini sudah membaca gitu ya. Bagaimana saya menertawakan ya analisis prematurnya dia ya. Besok kita diskusikan di FGD tersebut. Saya beri kesempatan semua pihak sampai terang benderang gitu ya. Karena isu ini menjadi polemik di berbagai media dan masyarakat, silahkanlah juga bisa mengundang rekan yang lain. Maksud saya timnya dia lah, entah Roy Suryo atau siapapun lah, dia diundangnya gitu ya. Oke lah ya, awalnya begitu. Kemudian saya, karena lama nggak dibalas, saya coba kirimkan nih. Dia nih ada dokumen tahun 66, tapi sudah menggunakan Times New Roman gitu kan. Nah dia jawab, saya pancing ya, supaya dia merespon gitu ya. Dia jawab itu elektrik typewriter lah ya, belum ada scalingnya, memang nggak ada huruf besarnya, huruf kecilnya segala macam. Oke lah, kita jawab seperti itu. Nah, lucunya ya ini kebetulan ada Pak Nuh gitu ya, ada Mas Christopher Rianto juga yang sering disebut-sebut dia, yang sering difitnah dia gitu ya. Nanti akan memberikan jawaban di sini. Jadi awalnya saya mengira tujuan dia mengangkat kasusnya ijazah Jokowi ini untuk apa? Oh ternyata. Nah awalnya saya mengira ternyata dia ingin menargetkan kasus yang lama di mana dia kalah gitu ya, di mana dia pendapatnya nggak digunakan, bahkan sampai PK juga pendapatnya nggak digunakan gitu ya. Nah saya nggak tahu ceritanya karena saya juga bukan jadi ahli di sana. Dan nah dia tanya gini, dari Abdi ada tanggapan freeware video editor iRightsoft yang menjadi software. Saya nggak ada menghubungkan itu sebenarnya. Bahkan saya juga sudah nggak terlalu aktif juga di Abdi ya. Kemudian dia menanyakan ini ke saya, buat apa gitu ya. Kemudian ini kata Pak Nuh kebetulan hadir di sini, nanti bisa ya. Kemudian kasus Jessica Wongso di Super Semar itu tolong diperhatikan karakter memiliki kelengkungan CD dan seterusnya lah. Oke. Sangat beda dengan naskah Super Semar itu gitu ya. Kemudian betul itu hanya contoh saja. Saya hanya mengatakan bahwa Times New Roman itu sudah ada zaman Super Semar tahun 60-an gitu ya. Tahun 60-an gitu ya. Karena koran-koran zaman dulu juga sudah menggunakan Times, ya, majalah Times terutama ya. Scaling maupun pelengkungan Bezier baru dengan OpenType font Windows 31 dikembangkan Microsoft Adobe. Nah, saya nggak ingin berdebat dia melalui chat. Saya ingin ketemu dia langsung sebenarnya, gitu ya. Pengen face to face dengan dia. Ya, jadi di sini apakah kita bisa zoom sekarang lah ya? Supaya jelas berdua saja dulu, saya bilang. Ya. Saya sudah minta supaya berdua dengan dia komunikasi baik-baik. Ya, karena temuan kita sama temuan dia berbeda banget gitu ya, sehingga saya minta agak panjang kalau kita jelaskan pakai WA. Saya nggak pengen lewat WA mengetik sangat panjang sekali, menunjukkan gambar juga susah gitu kan, memberikan screenshot juga susah gitu ya. Nah dia cuma jawab seperti ini, tidak ada scaling, artinya naskah Super Semar itu judul ukuran fonnya lebih besar segala macam lah gitu ya, kemungkinan pakai huruf gosok. Ya memang rata-rata percetakan zaman dulu itu menggunakan huruf gosok atau rugos namanya ya. Kemudian ditransfer ke plat offset, dicetakkan. Jadi rugos ini jadi alat cetaknya gitu ya. Kemudian bisa dibuatkan duplikat-duplikatnya dan semuanya hitam putih zaman itu ya. Nah kemudian ada alasannya lah, oh saya lagi ada pesta adat, ini curi waktu balas WA. Oke lah ya, mungkin kabari aja waktunya, lebih mantap lagi kalau sediakan waktu FGD. Oke lah ya. Saya tunggu, ini bulan Maret tanggal 20, sudah ada jadwal lah ya, saya tanyakan lagi, begitu ya. Kemudian saya memposting jawaban dari UGM, ya. UGM, polemik ini dijawab sama UGM, ya. Gimana lah ya, sudah ada waktu untuk diskusi. Tujuan saya ingin diskusi face to face dengan dia, bila perlu dengan FGD, ya. Fokus grup diskusi di mana? Di sana ada ahli-ahli lain, ada pakar-pakar lain, ya. Ini sudah kita upayakan dari awal, ya, dari awal. Kemudian saya telepon dia, ini tanggal 24 Maret lah saya ke perpustakaan Fakultas Kehutanan, ya, di mana saya minta izin kepada dekan di sana untuk mengakses ijazah teman-teman Jokowi. Ternyata saya juga diberikan ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi pada saat itu ada 2, karena hampir semua, ya, ijazah bukan skripsi ya, skripsi itu 2, ya, karena memang dikumpulkan di perpustakaan itu ada 2. Ya. Nah, inilah foto-foto yang saya kirimkan. Ya. Foto-foto ini cukup banyak, ya, termasuk juga video-videonya saya kirimkan ke dia. Nah ini video-video saya, dan video-video inilah yang disalahgunakan dia, ya,
untuk menguatkan asumsi-asumsinya dia. Jadi dia pilihkan lah ya video-video yang dianggap dia di capture lah, misalnya Pak Sigit, yang lainnya. Padahal kita sudah minta untuk diskusi pada saat itu, ya. Saya coba balik lagi. Nah, video sangat banyak saya kirimkan. Selain saya kirimkan ke sini, saya kirimkan juga ke grup WhatsApp DFIS, ya. Termasuk, nah ini, ya, ini yang saya katakan percetakan perdana, ya. Jadi pembatas buku ini sama semua seragam, ya, semua yang dari perdana, ya. Dan ada beberapa versi, ada yang sudah cabangnya ada 3, ada cuma 1, ada cuma 2, cuma 3. Jadi memang percetakan perdana ini digunakan oleh kebanyakan mahasiswa di sana. Bukan hanya Fakultas Kehutanan, nanti saya tunjukkan fakultas yang lain juga. Jadi kalau dia jadi ini mungkin saya coba cerita lagi. Ketika saya mengirimkan ini ke dia, bagaimana tanggapannya? Ya, nah memang ada yang unik ya dari beberapa skripsi. Jadi dari 40-an lebih 50% itu tidak ada tanda tangannya, dan itu adalah fakta yang kita temukan. Nah, fakta yang kita temukan itu dijadikan dia asumsinya bahwa ini nggak sah, berarti semua skripsi itu tidak benar. Itulah yang di benak dia, itulah yang dipikirkan dia sampai sekarang. Ya, jadi dia merasa bahwa skripsi yang nggak ada tanda tangannya tidak sah sehingga tidak valid lah ijazah itu. Nah, padahal dia nggak tahu gitu ya bahwa dulu yudisium tidak menggunakan skripsi, ya, skripsinya itu masih berupa kertas, ya, kertas ketikan-ketikan semua gitu kan. Ini dicetakkan sebagai untuk wisuda. Jadi bukan syarat untuk lulus ini. Yudisium itu ada skripsi dalam bentuk lain, dalam ketikan-ketikan tadi. Tapi ketika ingin dijadikan buku skripsi, baru dicetakkan. Sehingga ketika mereka sudah dapat tanda tangan yudisium, mereka nggak gunakan itu. Kenapa? Karena masih ketikan. Mesin tik kelihatan jelek. Ya. Memang ada beberapa yang menggunakan mesin tik. Ya. Tetapi itu adalah perbedaannya, ada orang yang punya uang lah istilahnya, uang dalam artian untuk membayar percetakan, karena salah satu halaman itu cukup mahal zaman itu, ya, itu informasi. Sehingga tidak semua orang mencetakkan bagian sampul, bagian depan dan seterusnya. Tetapi ada kebanyakan itu memang mencetakkan bagian sampul, halaman pengesahan dan seterusnya, ya, sampai daftar isi. Daftar isinya sudah mulai mesin ketik, ya. Nah, itulah yang dibuat dia yang membuatkan dia berasumsi bahwa skripsi ini palsu semua. Jadi kalau saya tanya gitu ya secara logika gitu ya, berarti skripsi fakultas-fakultas lain juga yang menggunakan percetakan yang sama, menggunakan bentuk font yang sama itu palsu. Nah, ini yang menjadi tidak logis ya bagi orang-orang ini, ya, pakar-pakar tersebut. Ya. Nah, kemudian apa nih, Mas Joshua, batas-batas yang membedakan antara metodologi ilmiah yang benar dan asumsi personal yang dibungkus seolah-olah menjadi ilmiah? Seperti yang saya sudah tulis sebenarnya dalam artikel saya di blog saya gitu ya. Orang-orang ini sangat berani gitu ya, menyatakan bahwa padahal dia baru menganalisis satu skripsi aja, atau bukan satu skripsi, satu ijazah saja, dia sudah menyatakan bahwa ini 1000% palsu. Ini udah jelas nggak ada peneliti yang seperti itu, ya. Dia tidak membandingkan dengan teman seangkatannya, dia tidak membandingkan yang lain, dan dia tidak punya akses ke sana. Nah, yang lucunya ya di berbagai video-video dia mengaku ke Fakultas Kehutanan. Memang benar dia Fakultas Kehutanan, ada fotonya. Dan dia sudah mendokumentasi skripsi Jokowi, memfoto halaman pengesahannya, melihat skripsi teman-temannya. Itu tidak benar, ya. Pada saat dia ke Kehutanan, dia tidak menemukan apapun skripsi Jokowi maupun teman-temannya, ya. Sebelum tanggal 15 mereka baru bisa akses, dan itu pun sangat terbatas, mungkin hanya 2 skripsi, dan dia nggak punya kesempatan untuk mendokumentasi seperti yang saya lakukan. Justru dokumentasi saya yang digunakan dalam semua video-videonya. Semua yang ada pengesahan segala macam, yang kosong tanda tangannya, yang tangan saya yang bolak-balik, ini tangan saya. Ini yang saya gunakan, satu lagi memfoto gitu ya, tangan saya yang bolak-balik, itu tangan saya. Nah, bagaimana mungkin seorang peneliti menggunakan hasil karya orang lain, menggunakan dokumentasi orang lain? Bagaimana dia memverifikasi itu? Apakah benar itu? Kalau saya udah edit-edit bagaimana? Gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya nggak menyatakan saya melakukan penelitian. Dia yang menyatakan dia melakukan kajian ilmiah.
peneliti mana, pengkaji ilmiah mana yang menggunakan dokumentasi orang lain? Harusnya dia harus mendapatkan sendiri, baru dia bisa meyakini 1000% segala macam. Masalahnya dia menggunakan data-data dari internet, data-data yang saya kirimkan. Ya, ini kesalahan fatal. Ya, sehingga nggak mungkin lah ya, bisa kita mempercayai orang-orang seperti itu. Ya. Selama ini sudah cukup vokal membantah ya tudingan ijazah palsu, bahkan lewat unggahan bukti forensik di akun Facebook Anda. Publik bertanya-tanya, apakah bukti-bukti itu hanya narasi saja untuk menjawab Rismon, ataukah Anda memang sedang melakukan investigasi tandingan secara betul-betul ilmiah? Ya, yang mana tadi ya yang ditanyakan ya terkait ijazah Rismon atau gimana? Yang investigasi secara menyeluruh dari bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh Mas Yuswa. Iya. Jadi gini, jadi kan kita perlu meluruskan ya. Jadi ada narasi-narasi atau asumsi-asumsi yang dijadikan sebagai dasar ya untuk menuduh katakanlah institusi tertentu, lembaga tertentu itu melakukan pemalsuan dan seterusnya lah gitu ya. Ya jadi kenapa kita ikut bersuara ya, karena kita melihat ini sudah tidak fair ya, tidak fair dalam artian lebih banyak orang yang menuduh gitu ya di media sosial terutama gitu ya. Sehingga kita perlu meluruskan ya, jangan sampai nanti banyak korban-korban lainnya. Kan sekarang seperti misalnya nama baik kebetulan alma mater saya UGM gitu ya. Kemudian ada institusi-institusi lain juga di apa istilahnya, difitnah lah gitu ya. Nah, padahal kita bisa ya sebenarnya meluruskan ini. Nah, problemnya memang mereka ada orang-orang yang sudah tidak bisa diluruskan gitu ya. Nah, tapi ada juga orang yang sebenarnya masih ragu ya. Jadi beberapa pesan-pesan yang masuk saya, ini mana buktinya Mas? Ada nggak ini? Karena narasi mereka seperti ini. Memang problem yang pertama memang ada ya keengganan gitu ya. Keengganan orang-orang yang memahami sebenarnya kasus ini, tapi dia tidak berani bersuara. Ya. Nah ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan ya. Kemarin juga saya dihubungi ya teman-teman Bareskrim ya. Kebetulan saya juga sudah ketemu dengan mereka. Dan mereka juga mempertanyakan, apa sih FGD, DFIS gitu ya? Kenapa bisa mendapatkan data-data sedemikian dan seterusnya gitu ya? Ya saya jelaskan ya. DFIS itu kita bentuk 2018 ya, Digital Forensik dan Infosec. Jadi ini komunitas tanpa bentuk sebenarnya, tetapi ini kumpulan dari para profesional di bidang IT, profesional di bidang keamanan dan juga digital forensik. Jadi kita sudah memberikan banyak sekali FGD membuatkan fokus group discussion mulai dari tahun 2021, sekarang FGD yang keberapa gitu ya, sudah cukup banyak gitu ya. Nah, beda dengan DevTalk. Kalau DevTalk itu memang dari kita, dari PT Analis yang memberikan searah sebenarnya ya, searah kepada pemirsa-pemirsa yang ingin tahu tentang digital forensik. Banyak case yang kita bicarakan di sana. Nah, dari situ ya di awal kita juga enggan. Saya coba tanyakan dulu di komunitas saya, ini perlu kita luruskan nggak sih gitu ya. Cuman banyak teman-teman yang di komunitas itu, wah ini masalahnya bukan masalah kebenaran lagi, tapi mereka mencari pembenaran. Apapun yang kita berikan pasti akan dicari celah-celah yang lain ya. Dan itu terbukti ternyata. Setiap ada sesuatu yang sudah kita berikan, misalnya seperti Rismon tadi gitu ya, oh ini loh skripsi yang lain juga sama nih fontnya gitu ya. Akhirnya apa? Yang dicari tanda tangannya kok kosong gitu kan. Kemudian dicari yang lainnya dan seterusnya. Nah, mungkin ya karena panelis yang lain mungkin sudah memberikan suaranya. Saya mungkin lebih ingin mengklarifikasi ya, memberikan data-data saya ya, sehingga banyak asumsi-asumsi yang di luar sana ya itu bisa terpatahkan. Artinya apa? Jangan sampai mereka mempercayai ya. Yang baru misalnya ya, yang baru sebentar saya coba tunjukkan ya. Risma menyatakan apa ini di sini ya. Saya coba share screen. Nah ini juga bahasanya kalau kita bisa lihat ngeri ya. Saya nggak tahu juga kenapa bisa seperti ini omongannya dia ya. Nah di sini ya. Jadi dia menganggap Jokowi hanya mengikuti sarjana muda gitu ya. Kemudian dari mana ya dia? Oh dari sini ya, dari sini. Nah yang ini ya.
karena hanya 122 SKS gitu ya. Nah, dia nggak tahu kebijakan pada zaman itu. Nah, ini juga yang bikin masalah sebenarnya ya. Kenapa ya orang ini tanpa melakukan verifikasi dulu, tanpa memahami ya cara kerja peraturan di zaman itu ya, tapi berani ya mengungkapkan hal-hal yang konyol sebenarnya karena ketidaktahuannya. Jadi benar si Mark Twain bilang ya bahwa orang bodoh ya itu memang tidak peduli dengan kebenaran. Dia akan mencari pembenaran-pembenaran saya. Contohnya seperti ini. Contohnya tadi sejenis font dan seterusnya. Dia akan cari lagi nanti yang lainnya. Nah, ini saya coba jelaskan. Jadi di sini ada petunjuk ya program studi S1 Fakultas Kehutanan yang sudah kita dapatkan ya. Jadi di sini jelas bahwa orang yang mendapatkan sarjana ya di Fakultas Kehutanan ada syarat-syaratnya di sini. Semuanya jelas, diatur. Dan memang ada beberapa nilai gitu ya, nilai Pak Jokowi di semester tentu yang dimunculkan di sana. Ya, kemudian ada juga yang totalnya yang dimunculkan di sana, dan dia nggak tahu itu totalnya 122. 122 itu apanya? Itu pengalinya. Ya. Ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Ya, saya coba sini ya. Hasil evaluasi. Nah, ini terutama bagian yang ini ya. Nah, ini ya. Sarjana muda itu harus mendapatkan berapa kredit? Berkisar 110 ya. Sedangkan S1 itu 160. Total SKS yang didapatkan Jokowi itu kurang lebih 160. 120 untuk sarjana muda dan 40 untuk sarjana. Jadi totalnya udah memenuhi. Termasuk juga nilai-nilainya. Ya, mungkin ada satu semester dia di bawah 2, tapi selainnya di atas 2. Dan itu sudah lolos di sini. Ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini. Lebih besar dari 2, itu sudah lulus. Kemudian S1-nya 40 SKS. Rata-ratanya akhirnya 3 sekian yang muncul di layar sini ya, itu benar. Sorry, mana tadi di browser yang lainnya di sini juga sudah ditunjukkan ya. Nah, ini itu kan di semester awal. Jadi ada juga yang mempelesetkan gitu ya. Karena tertulis semester 1, semester 2. Semester 1, semester 2 istilah dari semester genap dan ganjil. Semester ganjil dan genap. Semester 1 itu ganjil, semester 2 itu genap. Mereka mengira ini semester 2 tapi tahun 82 atau 83 gitu ya. Kenapa bisa semester 2? Jadi nggak sesuai gitu ya. Padahal mereka nggak paham bahwa itu semester ganjil dan semester genap. Setiap tahun selalu berulang gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang dipelesetkan juga gitu ya. Nah, pada zaman ini 8182 memang dia ngambilnya sarjana muda karena dia harus lulus dulu 120 SKS ya. Jokowi dapat 120 SKS. Sarjana mudanya selesai dulu, baru ngambil 2 tahun lagi untuk mendapatkan sarjana ya, 40 SKS kalau nggak salah. Ya, kita nggak bisa kasih tunjuk, tapi di sini sudah muncul ya. Nah, yang ini 122 ini pembaginya, ini SKS dari sarjananya 40 ya. 120 sarjana muda ditambah 40, 160 akhirnya luluslah sebagai sarjana. Dan itu tidak dipersoalkan, dan nilainya di sarjana 3, sekian, ini kan 3 sekian, itu dianggap sangat memuaskan ya, nilainya sangat memuaskan. Ya, saya punya dokumen ininya, tetapi kita bisa melihat dari yang sudah ada di media ya, saya rasa itu. Nah, itu contohnya ya. Inilah yang dibuat dia narasi seolah-olah gitu ya, Jokowi hanya menyelesaikan 122 SKS, padahal ini bukan SKS-nya, SKS-nya di sini. Nah, yang seperti inilah sebenarnya yang dimainkan mereka, ya, yang dibuat mereka menjadi asumsi-asumsi, dan itu sangat liar sekali. Nanti ada lagi yang baru, kalau saya tunjukkan pun masih ada yang baru lagi nanti yang dan nggak akan selesai, ya, karena memang ya tadi seperti saya katakan, Mark Twain menyatakan kita nggak ada cara kita berdebat dengan orang yang dungu, gitu ya. Mereka pasti akan mencari pembenaran mereka sendiri, ya.
mereka tidak mencari kebenaran. Kita di sini mencari kebenaran. Dan sebenarnya Barreskrim sudah mendapatkan data ini sangat detail. Ya, memang tidak semua ditampilkan di layar pada saat press conference tersebut atau gelar perkara tersebut. Nggak mungkin semua. Hanya cuplikan-cuplikan. Tetapi ketika cuplikan-cuplikan itu dinarasikan berbeda dan diikuti oleh pengikut-pengikutnya yang super kerdil lah, boleh dikatakan, ya, akhirnya ya begitu. Ya, ini yang terjadi. Ya, yang lainnya juga bisa kita patahkan sebenarnya. Ya. Nanti bisa, ya, kalau misalnya ternyata oke, nanti akhirnya katakanlah naik ya penyidikan, ada yang jadi tersangka dan seterusnya, nanti bisa bertarung di pengadilan. Kalau saya pengen dihentikanlah, ya, biarkan ya proses berjalan, ya. Nanti di sana baru ketemu, daripada muncul kedunguan-kedunguan yang baru, ya. Kita tidak menginginkan itu terjadi. Berarti apakah Anda meyakini bahwa narasi yang dibangun tanpa metodologi forensik yang betul adalah bentuk pembunuhan karakter berbasis pseudoscience? Ya, bisa jadi demikian ya. Jadi memang mungkin ada aktor di belakang ini ya. Kita nggak tahu sebenarnya. Tetapi kan kita ingin meluruskan ya secara saintifik, secara prosedur, secara keilmuan yang kita miliki sebagai praktisi di bidang digital forensik. Semua yang dilakukan mereka itu keliru, salah kaprah ya. Seperti Ella tadi menggunakan FaceNet kemarin gitu ya. Memberikan pendapat saja mereka itu sudah keliru dari fakta-fakta yang mereka lihat dari media gitu ya, dan itu tidak utuh sebenarnya gitu ya, dan itulah yang mereka komentari ya. Nah ini nanti akan digiring lagi ya, dari hasil kita ini nanti pasti ada yang dicuplik-cuplik gitu ya, nanti akan muncul lagi sebenarnya. Tapi kita sebagai komunitas kita sudah paham lah orang-orang ini ya, kita sudah tahu ya, kita hanya perlu meluruskan, menyadarkan orang-orang yang agak ragu, boleh kita katakan ada ragu-ragu gitu ya, melalui event-event seperti ini. Banyak kok yang akhirnya sadar, termasuk pengacara-pengacara yang tahu, oh ternyata itu ya, gitu ya, ternyata nggak benar ya, dan seterusnya. Nggak bakal dipakai lagi orang-orang seperti itu, saya yakin gitu ya. Kalau ada orang yang masih pakai orang-orang seperti itu, ya sama dungunya berarti ya. Jadi dengan ini semakin menegaskan bahwa Rismon ini hanya pembohong. Joshua Sinambela sudah berupaya untuk menjelaskan ke Rismon, tapi dia tetap ngotot dengan penelitian abal-abalnya. Jadi Rismon ini menuduh ijazah Jokowi palsu memang bukan murni penelitian, tapi karena kebencian. Rismon hanya mencari pembenaran, bukan kebenaran. Terima kasih, salam kontra narasi.